Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian kedua makhluk hidup dan lingkungan, yaitu mengenai dinamika populasi. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Apa itu dinamika populasi? Mengapa berkaitan dengan perkembangan penduduk? Dinamika populasi adalah perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dari waktu ke waktu, sehingga hal ini berkaitan dengan perkembangan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Selanjutnya, kita masuki poin yang pertama, yaitu perkembangan penduduk. Pernahkah anak-anak ibu semua membayangkan berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia saat ini? Nah, meningkatnya penduduk yang ada di Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa faktor atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dengan segala manfaatnya yang membuat manusia semakin berkembang dan semakin maju. Maka dari itu, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Nah, kita juga mempunyai tanggung jawab loh untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Nah, apakah anak-anak ibu semua tahu apa itu penduduk? Penduduk adalah sekumpulan orang yang telah lama menempati suatu daerah. Nah, misalnya saja, anak-anak ibu ada yang lahirnya di Kota Pekanbaru, di Duri, di Dumai, di Bengkalis, atau di daerah-daerah lainnya. Nah, itu kalau misalnya sudah lama menempati daerah tersebut, berarti anak-anak ibu sudah tercatat sebagai penduduk yang ada di daerah tersebut. Untuk jumlah penduduk pada suatu daerah itu dapat meningkat dan dapat pula menurun. Kapan jumlah penduduk di suatu daerah meningkat itu apabila ada kelahiran dan ada pendatang. Sedangkan kapan jumlah penduduk di suatu daerah menurun apabila ada kematian dan perpindahan. Nah, hal itulah yang menyebabkan jumlah penduduk meningkat dan jumlah penduduk menurun. Untuk rumus angka perubahan penduduk per tahun itu dapat dihitung dengan persen AP sama dengan AK dikurang AM dibagi 1000 dan jangan lupa dikalikan dengan 100. Nah, apa sih itu AP? AP merupakan angka perubahan penduduk. Apa AK? A angka, K kelahiran. Berarti AK adalah angka kelahiran, sedangkan AM yaitu angka kematian. Jadi, itulah rumus untuk angka perubahan penduduk per tahunnya. Untuk perkembangan penduduk, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini kita akan membahas faktor tersebut satu persatu. Untuk faktor yang pertama, yaitu angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk di suatu daerah setiap tahunnya. Atau singkatnya saja, yaitu angka yang menunjukkan bayi yang lahir di suatu daerah per tahunnya ya. Jadi untuk angka kelahirannya itu sendiri ada rumusnya, yaitu jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 1000. Adapun kriteria angka kelahiran itu dibagi menjadi 3. Untuk kriteria yang pertama yaitu jika angka kelahiran besar daripada 30, maka angka kelahirannya tersebut digolongkan ke dalam golongan yang tinggi. Kriteria yang kedua yaitu jika angka kelahirannya 20 sampai dengan 30, maka angka kelahirannya itu digolongkan ke dalam golongan sedang. Jika angka kelahirannya itu lebih kecil daripada 20, maka angka kelahirannya itu digolongkan ke dalam golongan yang rendah. Jadi itu semua kriteria untuk angka kelahiran.
Sedangkan faktor yang kedua yaitu ada angka kematian atau mortalitas. Apa sih angka kematian atau mortalitas itu? Itu adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk di suatu daerah setiap tahunnya. Jadi ini hampir-hampir sama dengan pengertian angka kelahiran. Hanya saja kalau kelahiran ya berarti bayi yang lahir, kalau kematian berarti jumlah penduduk yang mati atau meninggal gitu ya. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu bisa menggunakan jumlah penduduk yang meninggal per tahun atau dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di sini ya, dikalikan dengan 1.000. Jadi hampir sama kan dengan rumus angka kelahiran. Nah, terus untuk kriterianya di sini juga ada 3. Untuk kriteria angka kematian yang pertama, yaitu jika angka kematian besar daripada 18. Berarti 19, 20, 21, dan seterusnya, itu angka kematiannya digolongkan ke dalam golongan tinggi. Untuk kriteria yang kedua, jika angka kematiannya itu dari rentang angka 14 sampai 18, misal 14 ya, terus 15, 16, 17, 18, berarti dia digolongkan ke dalam angka kematian yang sedang. Untuk kriteria yang ketiga yaitu jika angka kematiannya kecil daripada 14, berarti 13 ke bawah ya, 13, 12, 11, dan lain sebagainya, itu berarti angka kematiannya itu digolongkan ke dalam golongan yang rendah. Jadi ketiga itulah kriteria dari angka kematian. Nah, untuk lebih pahamnya lagi rumus-rumus ini, perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu selama tahun 2018, di Desa Maju terdapat kelahiran 145 jiwa. Data jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 berjumlah 2.500 jiwa. Maka kriteria angka kelahiran di Desa Maju pada tahun 2018 adalah, jadi di sini langsung kita jawab, yang diketahui di sini ada 2, yaitu jumlah kelahiran dan jumlah penduduk. Jumlah kelahirannya yaitu 145 jiwa ya. Jadi ini 145 jiwa. Jumlah penduduknya adalah 2.500 jiwa. Ya. Berarti yang ditanya di sini adalah kriteria angka kelahiran tahun 2018. Jadi untuk angka kelahiran itu rumusnya jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Berarti angka yang ini dibagi dengan angka yang di bawahnya. Dikalikan dengan 1.000. Berarti di sini adalah 145 jiwa dibagi 2.500 jiwa dikali 1.000 ya. Jadi 145 dibagi 2.500 itu 0,058 dikali dengan 1.000. Berarti di sini 1, 2, 3, berarti 58 jiwa. Nah, untuk kriteria angka kelahirannya ini ada 3. Yang pertama, angka kelahirannya digolongkan ke dalam golongan tinggi. Yang kedua yaitu golongan sedang. Dan yang ketiga yaitu golongan yang rendah. Jadi kalau kita lihat angkanya di sini, 58 jiwa, berarti ini tergolong ke dalam angka kelahirannya yang tinggi. Yaitu kriterianya apabila besar daripada 40 angka kelahirannya, berarti angka kelahirannya tersebut digolongkan ke dalam golongan tinggi. Ya, berarti di sini nampak angkanya itu adalah 58, berarti otomatis dia besar daripada 40. Maka kriteria angka kelahiran tahun 2018 adalah tinggi. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu selama tahun 2012, di Desa Manunggal terdapat kematian 45 jiwa. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Manunggal pada akhir tahun 2011 berjumlah 2.500 jiwa. Maka kriteria angka kematian di Desa Manunggal tahun 2012 adalah, jadi langsung kita jawab, di sini yang diketahui ada 2, yaitu yang pertama jumlah kematian itu adalah 45 jiwa ya. Terus ada jumlah penduduk yaitu berjumlah 2.500 jiwa.
Nah, yang ditanya itu adalah kriteria angka kematian tahun 2012. Jadi langsung kita masuki ke rumusnya. Angka kematian adalah jumlah penduduk yang meninggal. Jadi yang ini ya, jumlah penduduk yang meninggal dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Berarti yang di bawah ya. Jangan lupa dikalikan dengan 1000. Berarti di sini 45 jiwa ya. Dibagi 2.500 jiwa dikali dengan 1000. Ya, berarti di sini hasilnya 45 bagi 2.500 itu 0,018 dikali 1000. Untuk faktor selanjutnya yaitu migrasi atau perpindahan. Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk macam-macam dari migrasi ini sendiri ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu urbanisasi. Kapan sih dikatakan urbanisasi gitu ya? Coba diperhatikan gambarnya. Nah, ya benar. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa bergerak atau menuju ke kota. Nah, berarti itu disebut dengan urbanisasi. Untuk macam-macam migrasi yang kedua yaitu ada imigrasi dan yang ketiga itu ada emigrasi. Jadi ini harus hati-hati agar tidak tertukar pengertiannya. Imigrasi itu sendiri kita contohkan di sini ada 3 negara ya. Negara Belanda, negara Indonesia, negara kita sendiri dan negara Australia. Di sini coba perhatikan dengan teliti. Jadi ibaratkan itu di negara kita, negara Indonesia, ada perpindahan penduduk atau penduduk yang datang dari Belanda masuk ke Indonesia berarti dikatakan dengan imigrasi. Jadi intinya imigrasi itu apabila penduduk dari luar negara Indonesia masuk ke negara kita, negara Indonesia, berarti itu disebut dengan imigrasi. Sedangkan yang ketiga yaitu emigrasi. Nah, ini kapan lagi gitu ya disebut dengan emigrasi? Apabila penduduk yang ada di negara kita, negara Indonesia, itu pindah ke negara tetangga. Misalnya di sini contoh negara Australia. Jadi penduduk Indonesia yang pindah ke Australia itu disebut dengan emigrasi. Jadi E itu keluar, I itu masuk gitu ya. Itu intinya. Nah, untuk macam-macam migrasi yang terakhir yaitu ada transmigrasi. Jadi, kapan disebut dengan transmigrasi? Apabila penduduk yang masih dalam lingkup satu negara ya. Di sini gambarnya masih negara Indonesia. Nah, dia berpindah nih, misalnya dia penduduk dari Sumatera gitu kan. Pindah ke Pulau Kalimantan atau pindah ke Pulau Sulawesi, Papua, NTB, NTT, terserahlah pulau mana gitu ya. Jadi apabila penduduk tersebut berpindah antar pulau, nah itu yang disebut dengan migrasi. Nah, jadi ini semua merupakan macam-macam migrasi. Untuk faktor yang keempat, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah dinamika penduduk yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk di suatu negara itu bisa ditentukan dalam sensus penduduk. Nah, tepatnya pada tahun ini, tahun 2020, pemerintah negara Indonesia itu sedang melakukan sensus penduduk secara online ya. Biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali atau tahun yang berakhiran dengan 0, misal tahun 2010 atau tahun 2020 ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan sensus penduduk secara online. Nah, untuk rumus pertumbuhan penduduknya itu sendiri bisa kita menggunakan rumus P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Jadi P itu merupakan pertumbuhan penduduk, L adalah lahir atau angka kelahiran, M adalah mati atau angka kematian, I adalah imigrasi, dan E adalah emigrasi. Nah, untuk lebih pahamnya lagi rumus ini, perhatikan contoh soal berikut ini.
Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu selama tahun 2019, di Desa Juwana terdapat catatan jumlah kelahiran 120 jiwa. Jumlah kematian 13 jiwa, pendatang 23 jiwa, dan yang mengajukan perpindahan adalah 15 jiwa. Maka pertumbuhan penduduk Desa Juwana tahun 2019 adalah, langsung saja kita jawab di sini. Yang pertama diketahui. Jadi yang diketahui itu ada kelahiran, kematian, terus di sini ada pendatang ya. Pendatang dan ada yang pindah juga. Untuk kelahiran itu angkanya 120 jiwa. Sedangkan kematian itu 15 jiwa. Pendatang adalah 23 jiwa. Yang pindah yaitu 15 jiwa. Nah, yang ditanya itu pertumbuhan penduduk tahun 2019. Langsung saja kita masuki rumusnya, yaitu L dikurang M. Berarti L itu tadi lahir. Lahir itu angkanya 120. Dikurang M. M itu mati. Berarti di sini dikurang 15. Ya. Berarti di sini bukan 15 ya, tapi 13 ini. Salah ini, 13. Terus ditambah I. I itu adalah pendatang. Ini I. Ya. Kalau yang ini E. Ya. Jadi I-nya di sini 23, buka kurung ya, dikurang E, emigrasi. Berarti yang pindah gitu ya, dikurang 15. Langsung saja kita kurangkan. 120 dikurang 13 adalah 107. Ditambah 23 dikurang 15 adalah 8. Berarti langsung kita jumlahkan 107 ditambah 8 adalah 115. Nah, ini adalah angka pertumbuhan penduduk di Desa Juwana tahun 2019. Untuk faktor yang terakhir yang mempengaruhi perkembangan penduduk itu adalah kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk ini akan meningkat jika angka kelahirannya tinggi sedangkan angka kematiannya rendah, serta diikuti dengan tingkat migrasi yang tinggi. Jadi ini semua yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu daerah. Untuk rumus kepadatan penduduk itu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per jiwanya ya. Dibagi dengan luas wilayah dengan catatan satuan luas wilayah tersebut adalah kilometer persegi. Nah, itu semua merupakan rumus kepadatan penduduk. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang keempat yaitu suatu negara memiliki luas wilayah 250.000 km persegi. Jika di dalam negara tersebut terdapat penduduk sebanyak 6 juta jiwa, berapakah jumlah kepadatan penduduk pada negara tersebut? Nah, di sini langsung kita jawab. Yang diketahui ada dua, yaitu luas wilayah negara. Di sini adalah 250.000 ya kilometer persegi. Nah, ini harus satuannya harus kilometer persegi ya. Terus jumlah penduduk negara maksudnya yaitu ada 6 juta jiwa ya, 6 juta jiwa. Nah, yang ditanya yaitu jumlah kepadatan penduduk di negara tersebut. Langsung saja kita masuki ke rumusnya. Kepadatan penduduk itu bisa dihitung dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Berarti jumlah penduduk ini dibagi dengan luas wilayah ini. Nah, berarti jumlah penduduknya 6 juta. 6 juta jiwa dibagi luas wilayahnya 250.000 kilometer persegi. Nah, di sini kalau dijumlahin hasilnya adalah 24. Nah, berarti 24 ini adalah angka kepadatan penduduk di negara tersebut. Poin yang kedua yaitu dampak perkembangan penduduk terhadap lingkungan. Jadi perkembangan penduduk itu bisa bernilai positif tetapi juga bisa bernilai negatif.
Nah, di sini sudah ada 4 dampak perkembangan penduduk terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu berdampak pada ketersediaan udara bersih. Yang kedua yaitu berdampak pada ketersediaan air bersih. Dan yang ketiga yaitu berdampak pada ketersediaan pangan. Dan yang keempat yaitu berdampak pada ketersediaan lahan. Nah, jadi ini semua merupakan dampak perkembangan penduduk terhadap lingkungan. Demikianlah video pembelajaran mengenai dinamika populasi kali ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami materi mengenai dinamika populasi. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.